Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas PGRI Semarang 2022 yang akan menampilkan video praktek pembelajaran kelas 8 materi teks berita di MTS Nurul Islam dengan pendekatan TPAK dan model problem based learning yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jangan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Masukan kabinet kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi ini dia juga sekarang ini kayaknya hadir semua. Ya, Afgan, Aksan, Fitra, Hasnaini, Budia, Sandayani, Isma, Habib, Mirna, Nur Aziza, Isa, Yudhistira. Halo. Jadi untuk berita yang biasa disiarkan di televisi. Berita juga itu bisa kita lihat melalui media cetak seperti koran. Terus ada yang tahu teks berita itu apa? Kan saya bilang berita itu bisa kita melihat langsung dan hanya bisa didengarkan dan dibaca. Sekarang ini kita akan belajar tentang teksnya saja. Jadi, ayo angkat tangan. Siapa yang tahu apa itu teks berita? Ya? Teks berita adalah teks yang berisi tentang kejadian atau peristiwa. Ya, sebuah kejadian atau peristiwa yang fakta, yang nyata, berarti betul-betul terjadi. Nah, berita ini ada ciri-ciri berita. Berita itu aktual, faktual, menarik, dan didurasikan. Oke, aktual di sini berarti kejadian yang sifatnya nyata, berarti benar-benar terjadi. Kalau faktual, berfaktual, kalau faktual apa? Yang baru, yang baru berarti yang masih hangat-hangat beritanya. Seperti sekarang mungkin KDRT, Deslan, ya kan? Nah itu berita yang baru, yang faktual, yang masih hangat-hangat dibicarakan. Nah, yang kedua, yang ketiga, ciri-cirinya itu menarik. Nah, berarti para pembaca atau para pendengar itu tertarik dengan berita itu. Berarti unik, beritanya itu unik, menarik perhatian masyarakat. Dan yang keempat, dipublikasikan secara luas melalui media massa. Berarti saya kira kalian sudah tahu yang mana itu media massa, ya kan? Nah, lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini
3 kelompok, nanti kita dapat mendiskusikan unsur-unsur teks berita. Jadi unsur-unsur teks berita. Sekarang ibu bagi kelompok dulu. Dalam kelompoknya tujuan kita di sini yaitu mendiskusikan unsur-unsur teks berita. Nah, perhatikan di atas nak. Ibu sudah sediakan teks berita. Ayo, siapa yang bisa baca dulu di atas? Coba. Belum kiri dari banjir bandang beberapa waktu lalu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Lubu Utara, Sulawesi Selatan kembali dilanda banjir Selasa 2/8/2022 malam. Banjir susulan terjadi karena hujan deras mengguyur bagian hulu Kecamatan Masamba sejak Selasa siang, yang membuat Sungai Masamba meluap dan merendam permukiman warga di Kelurahan Bone 2, Kelurahan Bone, dan Desa Baloli dengan ketinggian banjir bervariasi antara 50 hingga 80 cm. Kepala Pelaksana BPBD Lubu Utara, Muslim Mukhtar, mengatakan selain permukiman warga, banjir juga merendam jalan Trans Sulawesi Masamba yang membuat kendaraan tak dapat melintas. Muslim mengatakan di sejumlah titik permukiman warga terendam hingga 1 meter yang membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir yang terjadi saat ini merupakan banjir susulan setelah sebelumnya pada 3 pekan lalu diterjang banjir setinggi 2 meter yang membawa material berupa pasir bercampur kayu. Sejumlah relawan yang masih berada di lokasi pengungsian seperti PMI, ACT, dan lainnya kini melakukan evakuasi terhadap warga bersama BPBD Utara. Pantauan di lokasi banjir yang mulai meluap sejak Selasa 2/8/2022 petang membuat warga panik dan berlarian menjauh dari area sekitar sungai untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian melihat teks berita di atas tadi, kira-kira informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan? Ayo, apa informasi apa tadi? Nah, coba, satu. Informasi yang dapat kami dapatkan adalah tentang banjir susulan yang terjadi di Masamba. Oke, betul. Yang lain? Apa yang kalian lihat dari teks itu? Coba. Dari berita tersebut, jadi informasi yang bisa kita dapat di situ yaitu 5W1H atau itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut adik Simba. Ada yang tahu apa yang dimaksud itu? Yaitu unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita dalam bahasa Inggris itu 5W1H atau biasa disebut adik Simba.
pertama apa? Dan oke, dalam bahasa Indonesia urutkan adik simpa. A apa, D di mana, K kapan, S siapa, ya M mengapa dan bagaimana. bagus. Ini ya. Jadi adik Simba biasa disingkat itu dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa? Jadi peristiwa apa yang dibahas di situ? Tentang banjir susulan di Masamba. Nah, tentang banjir susulan di Masamba. Di mana peristiwa itu terjadi? Ya, di Masamba, Utara Sulawesi Selatan. Kapan peristiwa ini terjadi? Tanggal 2 bulan 8 tahun 2022. Bagus. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? seperti TNI, HSD, Aljuya, BPBD Utara. Terus apa lagi? Warga. Ayo, saya sudah mengapa terjadi? Ya, karena hujan deras. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ayo. Karena hujan deras. Ya, bagus. Hujan deras dari tadi siang, makanya banjir terjadi lagi pada malam itu. Oke, bagus. Jadi itu kalian harus tahu itu unsur, karena tadi di sini tujuan kita yaitu mendiskusikan unsur-unsur teks berita. Harus diingat itu ya. Unsur-unsur teks berita itu 5 Nah, itu adik Simba. Ingat, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kelompok kalian di sini Ibu akan bagikan sebuah teks. Ibu akan bagikan sebuah teks, masing-masing kelompok mendiskusikan. Nah, kira-kira unsur dalam teks itu apa-apa saja sih unsurnya? Saya tulis di sini nama-nama semua. Ini teksnya. Tulis nama kelompoknya. Ini tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, mama sudah kerja.
Semua ya. Nah sekarang dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 maju
Iya. Peristiwa apa yang terjadi? Penampilan penyanyi cilik Farel Prayoga yang membawakan lagu Ojo Dibandingke di Istana Merdeka. Kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, Menteri PUPR Basuki Triadimulyono, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Negara Iriana. Ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Di Istana Merdeka, Jakarta. Keempat, kapan peristiwa itu terjadi? 17 Agustus 2022. Kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Farel Prayoga diundang oleh Presiden untuk memeriahkan HUT ke-77 RI dengan membawakan lagu Ojo Dibandingke. Keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Farel Prayoga bernyanyi hingga menteri pejabat negara lain, hingga publik figur langsung berjoget, larut dalam irama lagu tersebut. Oke. Tepuk tangan dulu untuk lapangan. Oke, sekarang kelompok 2. Nah, menurut kelompok 2 ini hasil diskusinya. Ya, siapa yang Pertama, peristiwa apa yang terjadi? Penampilan penyanyi cilik Farel Prayoga yang membawakan lagu Ojo Dibandingke untuk memeriahkan suasana peringatan HUT ke-77 RI. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Farel Prayoga dan Prabowo Subianto, Jokowi, Ibu Iriana, dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Istana Merdeka Republik Indonesia. Kapan peristiwa itu terjadi? Saat peringatan HUT ke-77 RI pada 17 Agustus 2022. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Farel Prayoga diundang untuk memeriahkan peringatan HUT ke-77 RI. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Farel melakukan persiapan 1 kali dibantu oleh ayahnya dan memakai pakaian adat jabeng kulit. ya? Makasih kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa apa yang terjadi? Farel Prayoga yang bernyanyi di Istana Merdeka. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Farel Prayoga, Joko Widodo, Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Ibu Iriana. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Istana Merdeka. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 17 Agustus 2022. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Presiden Joko Widodo mengundang penyanyi cilik Farel Prayoga. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Penampilan Farel Prayoga yang membawakan lagu Ojo Dibandingke membuat suasana rangkaian HUT ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka menjadi meriah. Ya, alhamdulillah.
apa yang terjadi? Ayo. Ya. Peristiwa ya, penampilan penyanyi cilik pasti waktu 17 Agustus ini viral kan? Kalian tahu semua? Tahu lagunya juga? Tahu. Anak SD saja sudah tahu. Nanti kalian ya. Jadi sempat viral ini. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya, Palet Prayoga, Presiden, dan banyak lagi ya yang ada di situ. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Istana Merdeka. Oke, kapan peristiwa itu terjadi? 18 Agustus 2022. Bagus, pada tanggal 17 Agustus 2022. Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena Palet mengundang Karena Joko Widodo mengundang penyanyi cilik Palet Prayoga. Bagaimana prosesnya itu terjadi? Prosesnya di sini, Ibu ada lihat tadi ini benar, yaitu penampilan Palet Prayoga yang membawakan lagu Ojo Dibandingke membuat suasana rangkaian HUT ke-77 di Republik Indonesia di Istana Merdeka meriah. Oke, tepuk tangan dulu semua. Alhamdulillah. Sekarang dari materi yang sudah kita pelajari ini, kira-kira kalian sudah mengerti nggak? Alhamdulillah. Senang dengan materi hari ini? Sangat senang. Alhamdulillah, sangat senang. Ada yang belum dipahami dari materi ini? Jadi sudah mengerti? Kalau begitu, coba ulangi kembali. Ciri-ciri berita tadi apa saja? aktual, menarik, dan dituliskan secara Bagus. Coba sebutkan unsur-unsur berita. Ini tadi ciri-ciri yang kalian sebutkan. Kalau unsur-unsurnya yang baru-baru kalian kerjakan? apa 5W atau asimba. Kalau jenis berita tadi saya bilang apa? ada yang Secara langsung ada media cetak dan ada media Ya, bagus. Jadi ada dua macam ya, bisa kita melihat dan didengarkan, dan ada juga yang hanya dibaca di media cetak. Kira sudah mengerti. Sekarang coba sediakan bukunya. Ibu kasih soal mandiri. Sebelumnya itu kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, ada kelompoknya. Pada tempat. Tulis di bukunya. Nggak usah. Sebagai catatan saya.
kita. Jadi sampai ketemu pertemuan berikutnya, masih tetap sama tes materi tes berita, tapi nanti tujuan kita berbeda lagi. Jadi terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.